Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 TPP 12 akan menjelaskan video research based learning kami tentang pembuktian hukum Faraday dengan percobaan gigil induksi atau alat peraga dengan memvariasikan jumlah lampu. Sebelum itu, kenalin nih anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Irfan Andana Putra dengan NIM 123280047 di TPP 12. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Saputra dengan NIM 123280078 dari TPB 12. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Firmansyah dengan NIM 123280067 dari TPB 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Ismail Chandra dengan NIM 123280074 TPB 12. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dengan NIM 123280072 dari TPP 12. Perkenalkan, nama saya Handika Zaki Devana dengan NIM 123280069 dari TPP 12. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil riset based learning kami, yaitu tentang hukum Faraday. Apa itu hukum Faraday? Hukum Faraday adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa Z yang dihasilkan, baik di katoda maupun anoda, pada proses elektrolisis. Hukum Faraday ditemukan oleh Michel Faraday pada tahun 1834. Prinsip kerja Hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan flux magnetik yang melintasi sebuah kawat akan menghasilkan tegangan induksi EMF dalam kawat tersebut. Jika medan magnet yang melintasi sebuah kumparan kawat berubah, baik karena bergeraknya magnet atau perubahan dalam medan magnet yang ada, jadi perubahan flux magnetik. Berikut rumus yang digunakan dalam hukum Faraday. Cara kerja antara gegel induksi dengan hukum Faraday. Tegangan induksi juga dikenal sebagai gaya gerak listrik atau GGL induksi, yang merupakan tegangan yang dihasilkan dalam suatu rangkaian listrik oleh perubahan pada flux magnetik. Sesuai dengan hukum Faraday, ketika ada perubahan dalam flux magnetik yang melintasi sebuah kumparan kawat, misalnya karena pergerakan magnet atau perubahan medan magnet yang melaluinya, terjadi perubahan dalam jumlah garis medan magnet yang melewati kumparan. Penerapan sehari-hari pada hukum Faraday. Generator listrik adalah salah satu aplikasi utama hukum Faraday. Pembangkit listrik tenaga air, bensin, atau angin menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Contohnya, mesin pembaca kartu magnetik pada ATM, kartu kredit, atau akses pintu menggunakan prinsip induksi untuk membaca informasi yang tersimpan dalam pita magnetik pada kartu. Alat yang digunakan pada percobaan ini yang pertama ada pipa, yang kedua ada magnet neodymium, yang ketiga ada kawat kumparan, yang keempat ada lampu indikator LED, yang kelima ada lilin, yang keenam ada korek, yang ketujuh ada lakban, dan yang terakhir ada amplas. Lubangi bagian tengah pipa dengan ujung kawat yang telah dibakar menggunakan lilin. Kemudian masukkan kawat ke dalam lubang tersebut. Lilitkan kumparan sesuai dengan ukuran panjang magnet di luar pipa. Didapatkan banyak lilitan kumparan sekitar 657 lilitan. Rekatkan lakban di akhir lilitan agar lilitan tidak terlepas. Bagian ujung lilitan kumparan diamplas lalu disambungkan ke lampu. Rekatkan dengan cara disolder atau dililit seperti ini. Pasangkan magnet di antara kawat dalam pipa dengan posisi kutub berlawanan agar saling tarik-menarik. Gerakan kawat dengan cara memutar sampai lampu menyala. Ulangi langkah percobaan untuk memasang lampu tambahan.
tambahkan lampu lainnya dan sambungkan secara seri. Kelebihan dan kekurangan alat. Kelebihannya dapat membuktikan secara langsung prinsip hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik, di mana perubahan flux magnetik dapat menginduksi gaya gerak listrik atau GGL pada kumparan. Kekurangannya, keterbatasan dalam mekanisme perubahan flux magnetik dengan cara menggerakkan magnet untuk menghasilkan perubahan flux magnetik yang kurang efektif, seperti gerakan manual yang tidak konsisten. Sekian dari kami pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.